Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di Rans CT Medical Education Channel. Di video kali ini kita masih membahas tentang soal-soal uji kompetensi perawat Indonesia. Baiklah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Soal 131. Seorang perempuan usia 62 tahun tinggal di Panti Werda. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengeluh lemas. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data kulit kering, banyak bekas luka garuk pada lengan dan kaki. Hasil pemeriksaan GDS 220 gram per desiliter. Pertanyaan soal: apakah data utama yang perlu dikaji lebih lengkap pada kasus di atas? Pilihan jawaban: A. Pola makan, B. Perilaku higien, C. Faktor keturunan, D. Lamanya keluhan, E. Lingkungan tempat tinggal. Kunci jawaban B. Pembahasan. Diabetes mellitus pada populasi lansia dapat menimbulkan komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler. Salah satu komplikasi kronis yang umum pada kulit lansia adalah dermopati diabetik yang diakibatkan karena hiperglikemi. Hiperglikemi merusak resistensi lansia terhadap infeksi karena kandungan glukosa epidermis dan urin mendorong pertumbuhan bakteri. Hal ini membuat lansia rentan terhadap infeksi kulit. Maka pada lansia dengan diabetes perlu dikaji perilaku higienisnya. Soal 132. Seorang perempuan berusia 63 tahun tinggal di Panti Werda. Hasil pengkajian didapatkan data pasien terlihat mengusap-ngusap lutut sebelah kanannya. Persendian kaki terasa kaku dan nyeri bila digerakkan. Bengkak /pada daerah lutut. Saat sholat dengan posisi duduk dan kaki diluruskan. Ekspresi wajah meringis. Tekanan darah 130/80 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, dan nadi 76 kali per menit. Pertanyaan soal: manakah tindakan keperawatan utama pada kasus di atas? Pilihan jawaban: A. Melatih ROM, B. Membatasi aktivitas, C. Mengajarkan tata cara sholat, D. Mengajarkan teknik relaksasi, E. Memberikan kompres air hangat. Kunci jawaban E. Pembahasan. Pemberian kompres hangat dapat memberikan efek vasodilatasi. Vasodilatasi membantu pengeluaran endorfin dan dapat menghambat impuls-impuls nyeri. Soal 133. Seorang laki-laki usia 60 tahun tinggal bersama anaknya. Hasil pengkajian, klien mengeluh lutut terasa kaku dan nyeri untuk digerakkan, serta sulit tidur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80 mmHg, berat badan 70 kg, dengan tinggi badan 155 cm. Perawat telah melakukan range of motion atau ROM pada sendi lutut. Pertanyaan soal: apakah kriteria hasil yang diharapkan dari tindakan keperawatan di atas? Pilihan jawaban: A. Nyeri berkurang, B. Sendi tidak kaku, C. Aktivitas mandiri, D. Rasa nyaman terpenuhi, E. Kebutuhan tidur terpenuhi.
Kunci jawaban B. Pembahasan. ROM dapat meningkatkan atau mempertahankan fungsi sendi, kekuatan otot, dan stamina umum. Latihan yang tidak adekuat dapat menimbulkan kekakuan pada sendi. Soal 134. Seorang laki-laki usia 65 tahun tinggal di Pantiwerda. Hasil pengkajian perawat didapatkan data, klien kesulitan dalam orientasi waktu, tempat dan orang, mengeluh sulit tidur, serta sering lupa meletakkan barang. Hasil pemeriksaan MMSE, skor 20 poin. Pertanyaan soal, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Resiko cedera, B. Gangguan pola tidur, C. Gangguan proses pikir, D. Gangguan komunikasi, E. Gangguan interaksi sosial. Kunci jawaban C. Pembahasan. Keluhan kesulitan orientasi waktu, tempat dan orang, serta lupa meletakkan barang, dan skor nilai MMSE di bawah normal 20-30 mengindikasikan adanya penurunan atau gangguan kognitif atau proses pikir. Soal 135. Seorang perawat melakukan kegiatan pengkajian keperawatan di sebuah RW dengan cara berkeliling wilayah binaan dan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kader kesehatan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi dan situasi suatu wilayah. Pertanyaan soal, apakah metode pengkajian yang dilakukan oleh perawat di atas? Pilihan jawaban: A. Analisa data sekunder, B. Observasi terstruktur, C. Windshield survey, D. Interview, E. Angket. Kunci jawaban C. Windshield survey. Pembahasan. Metode pengkajian keperawatan komunitas antara lain windshield survey, observasi terstruktur, FGD, interview, dan angket. Windshield survey adalah metode pengkajian keperawatan komunitas dengan cara berkeliling, melakukan pemeriksaan masyarakat dengan berkeliling wilayah binaan, dan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kader kesehatan, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi dan situasi suatu wilayah. Disebut windshield survey. Soal 136. Seorang perawat komunitas melakukan kegiatan posyandu balita sistem 5 meja yang meliputi 1. Balita didaftar dalam formulir pencatatan balita, 2. Penimbangan anak dan balita, dan mencatat hasil penimbangan pada secari kertas yang terselip di KMS, 3. Memindahkan hasil penimbangan anak dari secari kertas ke KMS-nya. Pertanyaan soal, apakah langkah selanjutnya dalam kegiatan posyandu tersebut di atas? Pilihan jawaban: A. Ambil KMS baru, kolomnya diisi secara lengkap, nama anak dicatat pada secari kertas. B. Mintalah KMS anak, perhatikan umur dan hasil penimbangan pada bulan ini. C. Ibu dan anaknya dipersilakan menuju pemeriksaan dan pengobatan balita sakit. D. Pelayanan kesehatan imunisasi, pemberian oralit, serta pemberian vitamin A. E. Penyuluhan untuk semua orang tua balita.
Kunci jawaban B. Pembahasan. Karena kegiatan posyandu sistem 5 meja harus dilaksanakan secara berurutan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Meja pertama pendaftaran, meja kedua penimbangan bayi dan balita, meja ketiga pengisian KMS, meja keempat penyuluhan perorangan, meja kelima pelayanan oleh tenaga profesional meliputi pelayanan KIA, KB, imunisasi dan pengobatan, serta pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan meja 3 atau pengisian KMS adalah mintalah KMS anak, memindahkan atau mencatat hasil penimbangan anak dari secari kertas ke KMS, dan selanjutnya harus memperhatikan umur dan hasil penimbangan pada bulan ini. Soal 137. Seorang perawat sedang melakukan pembinaan posyandu di suatu wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, selalu memberitahukan tentang maksud dan tujuannya. Dalam hal ini, perawat menyadari bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan penjelasan dan berhak pula untuk menolak. Pertanyaan soal, apakah aspek legal etik yang sedang dijalankan perawat di atas? Pilihan jawaban: A. Respect for autonomy, B. Non-malefficiency, C. Confidentiality, D. Beneficiency, E. Justice. Kunci jawaban A. Pembahasan. Perawat harus menghargai dan menghormati hak pasien untuk mendapatkan penjelasan dan memilih treatment terbaik untuk dirinya. Soal 138. Seorang perawat komunitas sedang melakukan intervensi pembinaan pada kelompok ibu balita dengan gizi kurang. Dalam melaksanakan tugasnya, selalu memberikan yang terbaik, melindungi hak-hak klien, membuat rasa nyaman pada balita, serta berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Pertanyaan soal, apakah aspek legal etik yang dijalankan oleh perawat di atas? Pilihan jawaban: A. Confidentiality, B. Non-malefficiency, C. Respect for autonomy, D. Beneficiency, E. Veracity. Kunci jawaban D. Beneficiency. Pembahasan. Perawat mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan keperawatan untuk keamanan, keselamatan, memberikan rasa nyaman, serta tidak membahayakan pasien. Soal 139. Saat perawat mengunjungi suatu posyandu, ditemukan hasil penimbangan balita menunjukkan 35% balita berada di pita kuning pada KMS. Hasil wawancara pada ibu balita memperoleh data bahwa balita mereka pada umumnya susah makan dan lebih sering jajan. Ibu tidak menyediakan makanan khusus bagi balita dan tidak paham dengan variasi makanan balita. Pertanyaan soal, apakah intervensi yang paling utama diberikan oleh perawat? Pilihan jawaban: A. Lakukan rujukan ke puskesmas, B. Berikan penyuluhan tentang gizi balita, C. Berikan penyuluhan tentang pertumbuhan balita, D. Berikan penyuluhan cara mengolah makanan yang baik, E. Berikan penyuluhan tentang pertumbuhan dan perkembangan balita.
Kunci jawaban B. Pembahasan. Kata kuncinya adalah balita berada di pita kuning pada KMS. Hasil wawancara pada ibu balita memperoleh data bahwa balita mereka pada umumnya susah makan dan lebih sering jajan. Ibu tidak menyediakan makanan khusus bagi balita dan tidak paham dengan variasi makanan balita. Sehingga kunci jawaban yang tepat yaitu berikan penyuluhan tentang gizi balita. Soal 140. Hasil survei kesehatan di sebuah kelurahan didapatkan data dari 100 responden, 54% atau 54 anak menderita ISPA, 12% atau 12 anak imunisasi tidak lengkap, dan 2% menderita TBC atau 2 anak. Dari 100 responden, 34% pengetahuan tentang gizi balita rendah dan 39% perilaku kurang baik dalam pemenuhan gizi balita. 34% perilaku kurang baik tentang penyakit infeksi, dan 44% kunjungan posyandu balita rendah. Pertanyaan soal, apakah masalah keperawatan komunitas utama pada kasus di atas? Pilihan jawaban: A. Coping ibu balita tidak efektif. B. Pola pemberian nutrisi yang tidak efektif. C. Perilaku pencarian pelayanan kesehatan tidak efektif. D. Risiko peningkatan penyakit infeksi seperti ISPA, diare dan TBC. E. Defisiensi pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan balita. Kunci jawaban D. Pembahasan. Kata kuncinya adalah 54 anak menderita ISPA, 12% atau 12 anak imunisasi tidak lengkap, dan 2% menderita TBC atau 2 anak. Pengetahuan tentang gizi balita rendah dan perilaku kurang baik dalam pemenuhan gizi balita, serta perilaku kurang baik tentang penyakit infeksi dan kunjungan posyandu balita rendah. Data ini mendukung masalah risiko peningkatan penyakit infeksi seperti ISPA, diare dan TBC. Pilihan A, B, C, dan E kurang tepat karena tanda dan gejala pada kasus di atas tidak menunjukkan pada pola pemberian nutrisi yang tidak efektif, perilaku pencarian pelayanan kesehatan balita tidak efektif, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan ibu tentang kesehatan balita. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menontonnya berkali-kali biar paham. Dan juga buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari saya, kamulah orang pertama yang akan mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.